Juara dalam sebuah perlombaan pidato tentu didambakan oleh semua orang yang meminatinya. Tapi di balik itu ada loh tips-tips yang harus kamu penuhi dahulu agar kamu menjadi pemenang dalam sebuah perlombaan. So, di sini aku bakalan share ke kalian 10 tips memenangkan lomba pidato. Jadi, stay tune terus ya. Kita dalam keadaan sehat ya. Seperti video di awal tadi, kalian pasti tahu di sini aku bakalan share 10 tips memenangkan lomba pidato. Ini adalah requestan dari teman-teman semua. Thank you banget yang udah mau nge-WhatsApp aku, yang mau nge-DM aku, misalnya seperti ini dan lain sebagainya. Bagi kalian yang udah request, thank you so much. Dan aku udah penuhin janji aku di video ini. Nah, kalau kalian ngikutin postingan-postingannya aku gitu kan, aku tuh memang suka banget public speaking. Salah satunya adalah berpidato. Jadi aku bakalan share pengalamannya aku, memang bener-bener pengalamannya aku, dan apa aja sih tips-tipsnya kayak gitu ya, sepengalamannya aku saat memenangkan lomba pidato. Jadi langsung aja, don't take long, check it out. Tips yang pertama adalah niat, percaya diri, dan doa. Niat adalah hal yang paling pertama dan yang paling utama dalam melakukan segala pekerjaan kalau menurut aku. Jadi kalau kamu itu nggak niat, kamu nggak ada semangat dari diri kamu sendiri, cuman karena ajakan orang lain mungkin, paksaan orang tua atau apapun itu nggak bakalan membuat kamu memenangkan sebuah perlombaan. Jadi dengan niat ini, kamu bakalan lebih percaya diri, kamu bakalan lebih yakin, dan kamu bakalan lebih mantap cara membuat naskahnya, cara menyampaikan pidatonya. Kamu bakalan lebih mantap kalau kamu memang punya niat dari diri kamu sendiri. Kamu pasti deh percaya diri ngomong gitu kan, berbicara di depan umum. Dan kalau kamu itu cuman karena paksaan, cuman karena ikut-ikutan teman aja, udah lebih baik kamu nggak usah mau tampil untuk berpidato kalau cuman karena orang lain gitu ya. Dan doa, ini bener-bener kunci banget ya. Kalian tahu seberapa kuatnya kekuatan doa itu. Kita semua punya Tuhan, dan serahkan aja semua yang kita mau lakukan, segala pekerjaan yang kita mau kerjakan, serahkan aja ke Tuhan dan percaya. Intinya niat, percaya diri, dan berdoa. Oke? Oke. Tips yang kedua, kamu harus tahu kerangka dalam sebuah pidato gitu. Jadi kalau kamu nggak tahu kerangkanya gitu kan, kalau pidato itu kan ada salam pembukanya, ada memberi hormat mungkin kepada juri, ada isinya gitu, dan lain sebagainya. Kalau kamu nggak tahu gitu kan kerangkanya, tiba-tiba kamu naik nih ke panggung, langsung aja kamu masuk ke intinya gitu. Jangan guys, kalian harus tahu kerangkanya dulu, karena itu termasuk penilaian dari juri. Jadi harus tahu ya kerangkanya secara berurutan, dan kamu pun menyampaikannya juga harus benar-benar secara berurutan. Kalau kamu masih bingung apa aja sih kerangka-kerangka dalam pembuatan pidato itu, kalian langsung aja searching, kalian cari di Google, banyak banget. Di situ bakalan dikasih tahu. Jadi intinya kalian harus tahu kerangkanya. Oke? Tips yang ketiga, kuasai materi dalam naskahmu. Jadi intinya kamu di sini udah harus menguasai. Kamu udah ngerti apa sih makna dari pidato aku ini? Apa sih yang harus aku sampaikan? Di mana sih aku harus menekankan tentang isi pidato aku ini? Jadi kalau kamu nggak menguasai nih materi kamu, disitulah kamu bakalan terbata-bata ngomongnya. Kamu bakalan kebanyakan pemborosan kata gitu. Kamu bingung, aku nih mau nyampein apa sih gitu. Jadi kalau kamu aja bingung, gimana orang lain mau memahami gitu. Dan yang paling sering ini adalah, seringnya kan kalau kita pidato itu kita lupa apa aja sih kata-kata yang harus aku sampaikan gitu. Kalau kamu lupa, kamu juga bakalan gampang. Kalau kamu udah menguasai materinya, kamu bisa ganti kata-kata kamu itu. Yang penting tujuannya sama dan makanannya itu sama gitu. Jadi ini penting banget sih kamu menguasai materi kamu. Iya. Yang keempat, jadilah menarik dan khas.
Di sini orang-orang berpidato dengan kerangka yang benar itu udah biasa ya kan. Dengan kata-kata yang baku juga itu udah biasa banget. Tapi coba deh kamu jadi menarik dan khas. Contohnya, di awal kamu bisa tambahkan pantun yang mungkin lucu gitu ya, pantun yang menarik perhatian orang lain. Atau kamu tambahkan nyanyian atau puisi gitu ya. Kamu tambahkan di tengah-tengah atau di awal nyanyian atau puisi, tapi harus nyambung sama topik atau makna dari pidato kamu gitu. Jadi kamu coba deh menjadi orang yang menyampaikan itu dengan khas, dengan ciri-ciri kamu sendiri. Jadi orang lain juga bakalan lebih, wah, dia punya sesuatu yang baru, dia punya sesuatu yang unik dan cocok banget untuk aku dengarin. Orang bakalan berpikir seperti itu. Next, nomor 5, pahami intonasi dalam berpidato. Jadi di sini sering banget nih kita salah intonasi berpidato itu seperti apa sih? Nah, kalau kalian bingung, kalian bisa langsung lihat di internet orang-orang yang udah berpengalaman, orang-orang yang udah menang menjadi juara dalam perlombaan pidato. Kalian lihat intonasinya itu seperti apa sih? Atau kalian mau teorinya, kalian bisa langsung lihat di internet, di Google misalnya ya. Di sini sering banget kita salah menyampaikan intonasi. Ada yang menyampaikan pidato itu seperti menyampaikan ceramah, ada juga yang sedang seperti membaca puisi, sedang membaca buku, seperti itu salah banget guys. Kalian harus perhatikan dulu intonasi berpidato yang benar itu seperti apa, karena itu penilaiannya gede banget. Itu sih intinya kalau dalam dalam menyampaikan pidato gitu ya. Dan aku mau kasih contoh ke kalian, misalnya nih, di awal pidato aku saranin kalian untuk santai aja intonasinya. Santai dan standar gitu, tapi jangan kesantaian, jangan kelambatan, dan jangan ketinggian juga. Jadi standar aja gitu ya. Jadi nada di awal itu standar aja. Dan kalau masuk ke inti, pasti nih di inti itu udah ketemu kan makna-maknanya, udah ketemu kalimat atau kata-kata yang harus ditekankan. Nah, di inti ini kamu tekankanlah kata-kata yang menurut kamu penting, tekankan semaksimal mungkin. Biar orang-orang yang pertama itu udah ngantuk mungkin, atau mereka sedang melamun gitu, bakalan wah gitu, bakalan wow, ini intinya, ini maknanya, oh iya, pasti mereka bakalan mengerti, bakalan takjub gitu kalau kamu menyampaikannya secara maksimal di inti ini. Biasanya seperti itu, kamu bakalan lebih tinggikan intonasi nada kamu dalam menyampaikan inti atau makna dari pidato kamu. Dan kalau penutupan, biasanya di sini kalian bakalan lebih santai gitu. Karena ini udah di akhir-akhir, aku biasanya sampaikan pantun sih kalau di ujung gini. Aku kasih pantun yang benar-benar ngelucu untuk penutupan dari pidatonya aku yang mungkin ada boring-boringnya gitu ya. Jadi aku kasih yang lucu-lucuan supaya mereka itu mendapatkan kesan dari pidatonya aku. Iya. Nomor 6, sesuaikan isi dengan mimik wajah kamu. Nah, kalau kamu berpidato, kamu berbicara, pasti kamu punya ekspresi wajah. Nah, di sini kamu harus sesuaikan sama isi dari pidatonya kamu. Kalau pidatonya kamu berbicara tentang pahlawan misalnya, cobalah kamu pahami. Kalau pahlawan itu kira-kira kita berekspresi seperti apa? Apakah kita berbicara pahlawan, tentang keunggulan pahlawan, kita berekspresi Insinyur Soekarno adalah presiden yang sangat bertanggung jawab. Tidak seperti itu kan? Pasti kita berpidato dengan mimik wajah yang mendukung. Misalnya kita berbicara tentang pahlawan tadi, pasti kita penuh dengan semangat. Insinyur Soekarno adalah pahlawan yang sangat bertanggung jawab. Seperti itu misalnya. Jadi kamu sesuaikan sama isi dari pidato kamu. Atau kamu berbicara tentang korupsi yang semakin marak di Indonesia, kamu bisa buat ekspresi yang sedang marah, yang sedang menuntut orang-orang yang korupsi tersebut. Jadi kamu sesuaikan dengan isi dari pidato kamu. Gak mungkin kan kamu berbicara tentang korupsi tapi kamu sambil cengar-cengir, sambil senyum gitu menyampaikannya. Jelas nilai kamu bakalan kurang, bakalan rendah saat kamu menyampaikan
isi pidato kamu tidak sesuai dengan ekspresi wajah kamu. Karena itu termasuk dari penilaian para dewan juri. Oke, jadi kalian harus pandai menyesuaikan mimik wajah kalian dengan isi dari naskah pidato kalian. Dengan begitu, orang-orang yang menonton juga bakalan lebih tergugah hatinya, bakalan lebih dapat maknanya gitu. Kamu menyampaikannya dengan serius, kamu menyampaikannya dengan mimik wajah yang betul-betul sesuai dengan isi, maka orang-orang bakalan lebih mengerti apa isi dari pidatonya kamu. Tips yang ketujuh, gerakan tubuh kamu saat sedang menyampaikan pidato. Jadi kalau kamu hanya kaku, kamu hanya diam di tempat seperti itu bakalan bikin kamu lebih grogi. Itu bakalan bikin kamu merasa kamu itu sedang apa sih? Kamu tuh merasa kamu susah banget untuk menyampaikan apa yang telah kamu pelajari. Aku udah pengalaman banget seperti ini. Tapi setelah aku tahu kalau kita dengan bergerak gitu kan, kita gerakan bagian tubuh kita bakalan lebih gampang untuk menyampaikan apa yang udah ada dalam pemikiran kita. Jadi cobalah untuk mulai menggerakkan tangan terlebih dahulu. Kalian gerakan tangan kalian, sesuaikan dengan isi dari pidato kalian juga. Kalian misalnya menunjuk orang, itu kalian tunjuk aja orangnya pakai tangan kalian. Kalau kalian sedang menjelaskan sesuatu, kalian cobalah tangan kalian seperti sedang menjelaskan. Kalau misalnya nih ada mimbar dan ada mikrofon, ya kalian gunakan tangan aja. Tapi kalau tidak ada mimbar, hanya dengan menggunakan mikrofon yang dipegang-pegang gitu kan, aku saranin kalian untuk sambil berjalan. Tapi jangan kebanyakan gerak, jangan kebanyakan jalan juga, karena bakalan membuat kefokusan kita bubar juga, dan orang lain juga bakalan risih ngelihatnya karena kita jalan mulu gitu ya. Jadi standar aja, kalian harus gerakan bagian tubuh kalian untuk membuka pikiran kalian untuk menyampaikan materi yang udah kalian pelajarin kayak gitu. Tips yang ke-8 adalah perhatikan penampilan kamu. Jadi setiap perlombaan itu memang beda-beda ya peraturannya. Ada yang suruh pakai ini, ada yang disuruh pakai ini. Jadi kalau misalnya nih kamu disuruh berpakaian bebas, coba deh kamu perhatikan penampilan kamu yang sesuai dengan tema dari perlombaan kamu itu. Kamu sesuaikan, kalau berpidato itu harus berpakaian apa sih, karena ini bakalan kasih kesan dan pesan untuk penonton gitu. Gak mungkin kamu pakai gaun yang serba pink gitu sampai ke lantai untuk berpidato. Jadi kamu harus pandai sesuaikan, dan pilihlah pakaian yang sederhana tapi berkesan gitu loh. Jadi bakalan nyatu sama makna atau isi dari pidatonya kamu. Tips yang ke-9, bukan dihafal tapi pahamilah isi dari teks pidatomu. Kebanyakan salah nih orang-orang pada menghafal pidatonya gitu. Jangan guys, jangan dihafal tapi kalian pahami. Karena kalau kalian menghafal, saat kalian lupa, ya kalian bakalan stuck di situ aja. Kalian bakalan bingung mau ngomong apa. Tapi kalau kamu udah pahami isi teks pidato kamu udah tahu maknanya apa, kamu udah tahu tujuannya apa, saat kamu lupa, kamu bisa ciptakan bahasamu sendiri. Kamu bisa ciptakan kata-kata yang menggunakan bahasamu sendiri, tapi nyampe maknanya, tapi nyampe tujuannya, seperti itu. Itulah inti kalau kamu udah paham dari isi pidatonya kamu. Aku sendiri bahkan ngalamin kalau aku tuh orangnya pelupa, walaupun aku udah hafal nih semampunya aku udah hafal, tapi saat di panggung aku pasti lupa. Tapi kalau aku pahami, aku bisa sampaikan dengan kata-kataku sendiri yang jauh banget dari teks yang udah aku hafal gitu. Jadi kita nggak bakalan bingung kalau kita udah lupa. Yang penting kita itu udah paham gitu isi dari teks pidatonya kita. Jadi bakalan enak banget deh, kita bakalan terbantu banget kalau kita memang udah paham isi dari teks pidato kita. Tips yang ke-10, berlatih terus dan serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kamu harus berlatih terus, artinya setiap ada waktu latih terus, setiap ada waktu ulangi terus apa yang telah
kamu buat naskahnya gitu. Misalnya kayak aku nih, saat aku mau mandi pun, saat aku nyuci piring, saat aku membersihkan rumah gitu kan, aku pasti ulangin terus pidato itu. Aku bakal ngulangin terus, aku mencoba untuk memahami isi dari pidatoku. Aku ulangi terus pengucapannya, intonasi yang baik itu seperti apa. Aku pasti ulangin terus sambil melakukan kegiatan apapun. Kalian bisa sambil memahami pidato kalian kayak gitu. Dan kalau kalian memang udah benar-benar berlatih dengan giat, kalian penuhi naskah yang baik itu seperti apa. Terakhir, kamu serahkan kepada Tuhan kamu. Kamu serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang kita percayakan. Dia yang bakal ngelancarin segala sesuatu pekerjaan yang kita sedang lakukan gitu. Jadi ya serahkan aja, karena semua ada di tangannya. Yang penting kita udah berusaha, itu kuncinya. Oke? Oke. Aku tahu banget segimana susahnya berbicara di depan umum itu, segimana nggak percaya dirinya berbicara di depan umum. Tapi kalau kalian ikutin step by step tips-tips yang aku udah kasih tahu di video tadi, kalian pasti bisa. Jadi intinya kalian percaya deh sama diri kalian sendiri dan kalian berusaha. So, kalian bisa lihat di video aku yang selanjutnya. Aku bakal jelasin naskah yang baik dan benar itu seperti apa. Dan juri pasti bakalan kasih kalian applause kalau kalian benar-benar bagus menyampaikan dan membuat naskah untuk pidatonya kalian. Jadi, buat kalian yang gemar berpidato yang belum tahu tips-tipsnya, buat kalian yang mungkin masih grogi banget nih untuk tampil di depan umum, kalian tonton video ini. Dan kalau bermanfaat, kalian bisa bantu dukung aku dengan like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa hidupkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapat video terupdate dari aku yang pasti bakalan ngebantu kalian semua. Bagi kalian mungkin yang punya tips untuk menambahkan gitu kan, kalian bisa tulis, kalian bisa ketik di kolom komentar supaya teman-teman yang lainnya juga pada tahu. Oke, sekian tips-tips memenangkan pidato dari Tiur. Semoga terbantu dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih dan bye. See you on the next video. Memenangkan hal tersebut. Ekspresi yang benar. Misalnya sekian dulu pidato. Pidato. Indonesia saat ini sedang marak dengan apa sih? Ngerti kalau kamu itu memang pandai, kamu itu memang apa sih? Kalian bisa lihat di pidato aku. Pidato. Sekian dulu video dari aku. Dan sekian dulu video